Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Zaman jahiliyah adalah sebutan untuk kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang artinya bodoh. Masyarakat Arab pada masa itu disebut jahiliyah karena ketidaktahuan dan pengabaian mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, masyarakat Arab mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, masyarakat Arab menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Masyarakat Arab jahiliyah terkenal memiliki kebiasaan yang buruk, seperti menyembah berhala, berjudi, dan berperang. Akan tetapi, mereka juga memiliki sifat-sifat yang terpuji. Keadaan alam Jazirah Arab sebelum Islam. Negeri Arab terletak di barat daya Asia dan merupakan sebuah semenanjung yang dikelilingi oleh Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Secara bahasa, Arab bermakna gurun dan tanah tandus. Bangsa Arab menyebut daerah tempat tinggal mereka sebagai Jazirah Arab. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab terdiri atas gurun yang sangat luas. Jazirah Arab dipenuhi hamparan pasir dan bukit-bukit batu yang tandus. Meskipun demikian, tidak semua bagian Jazirah Arab tandus. Jazirah Arab juga memiliki pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan lembah-lembah yang subur. Tempat itu biasa disebut oasis atau wadi dalam bahasa Arab. Oasis adalah daerah di padang pasir yang berair cukup untuk tumbuhan dan permukiman manusia. Di sekitar itulah biasanya masyarakat Arab sebelum Islam mendirikan tempat tinggal. Keadaan alam Jazirah Arab. Berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Tihamah, yaitu wilayah gurun yang memiliki udara panas dan berangin tenang. Kedua, Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah di antara pegunungan. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di kota Mekah terdapat Ka'bah dan sumber mata air Zam-Zam, peninggalan Nabi Ismail alaihi salam yang tidak pernah kering. Yang ketiga, Najd, yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Yang keempat, Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang banyak dihuni oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Saat itu, kehidupan penduduk Yaman sudah lebih modern, tetapi sering terjadi peperangan, sehingga banyak bangunan yang rusak. Kemudian yang kelima, Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir yang luas, terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud
saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Bangsa Arab. Secara umum, bangsa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah. Bangsa ini pernah terkenal dalam sejarah bangsa Arab, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud. Yang kedua, bangsa Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan biasa disebut bangsa Arab Khoton dan tinggal di Yaman. Kemudian yang ketiga, bangsa Arab Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa ini merupakan sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kota Mekkah yang terletak di Jazirah Arab awalnya adalah kota kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan pendiri kota ini. Mekkah memiliki warisan berupa Ka'bah, bangunan suci yang dikenal di seluruh dunia, dan sumur Zam-Zam, mata air peninggalan Nabi Ismail alaihissalam. Saat ini, bangsa Arab menjalani kehidupan modern dan memiliki teknologi yang maju. Mereka juga memiliki kekayaan yang luar biasa karena hasil minyak buminya. Kehidupan bangsa Arab saat ini sangatlah berbeda dengan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai zaman jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat Arab hidup bersuku-suku dan gemar berperang antar suku. Tempat tinggal masyarakat Arab saat itu dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu perkotaan dan pedalaman atau desa. Masyarakat perkotaan biasanya tinggal menetap dan bekerja sebagai petani atau pedagang. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman disebut dengan suku Badui. Pekerjaan utama mereka adalah berternak, sedangkan sebagian kecil adalah bertani. Mereka hidup berpindah-pindah mencari tempat yang subur untuk menggembalakan hewan-hewan ternak mereka. Jika suatu tempat sudah tidak subur, mereka akan kembali berkelana mencari tempat baru yang lebih subur. Tradisi kepemimpinan kota Mekkah sebelum Islam. Pada masa jahiliyah, kota Mekkah tidak memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Kepemimpinan pemerintahan kota Mekkah dipegang oleh suku yang paling besar dan kuat. Salah satu tanggung jawab mereka adalah menjaga Baitullah atau Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kota Mekkah berada di bawah kepemimpinan suku Quraisy. Tokoh suku Quraisy yang dipercaya untuk mengurus Ka'bah adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, mengurus Ka'bah dianggap sebagai tugas yang mulia dan terhormat. Ka'bah sering dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari seluruh penjuru Jazirah Arab, khususnya pada bulan Zulhijjah saat musim haji. Mereka datang untuk mengerjakan ibadah haji.
Abdul Muthalib bertanggung jawab untuk menerima tamu-tamu haji tersebut selama mereka berada di Mekah. Penduduk Mekah diperintahkan untuk memberikan air Zam-Zam kepada para tamu yang mengunjungi Ka'bah. Hal itulah yang menjadi salah satu kemuliaan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki suatu budaya yang kuat, yaitu mereka sangat membanggakan kabilahnya masing-masing. Keturunan bangsa Arab disandarkan kepada garis keturunan bapak. Oleh karena itu, setiap akhir nama orang Arab diikuti dengan nama ayahnya. Anak laki-laki ditandai dengan kata bin, sedangkan anak perempuan dengan kata binti. Hal tersebut menunjukkan rasa bangga mereka terhadap asal kabilah dan nenek moyang mereka. Masyarakat Arab sebelum Islam hidup berkelompok dalam kabilah-kabilah atau suku-suku berdasarkan keturunannya. Kabilah atau suku adalah sebuah kelompok yang terdiri atas beberapa keturunan atau bani. Misalnya, kabilah Quraisy yang terdiri atas Bani Adi, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan lainnya. Mereka memiliki rasa kesukuan yang kuat sehingga jika ada anggota kabilah yang terluka, maka seluruh anggota kabilah akan membelanya. Setiap kabilah bangsa Arab memiliki seseorang yang dihormati. Mereka yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin kabilah. Seorang pemimpin kabilah memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan istimewa di hadapan kaumnya. Kebiasaan lain yang dimiliki oleh masyarakat Arab sebelum Islam adalah perbudakan. Pada masa itu, para pemilik budak memperlakukan budak-budaknya dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka tidak memberi kebebasan sedikit pun terhadap para budaknya dan memperjualbelikan mereka seperti barang dagangan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam agama Islam, kemuliaan seseorang tidak didasarkan kepada status sosialnya, melainkan kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada masa setelah Islam, para budak tersebut dimerdekakan dan hidup dengan bebas. Selain itu, masyarakat Arab sebelum Islam juga memiliki kebudayaan yang baik, yaitu seni dan sastra. Pada masa itu, banyak penyair terkenal dengan syair-syair yang sangat indah. Para penyair memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Setiap tahunnya diadakan perlombaan bagi para penyair di UKAS, ya, nama sebuah pasar. Mereka berlomba-lomba untuk membacakan karya mereka agar mendapatkan penghargaan. Perlombaan itu bertujuan untuk menjaga persaingan di kalangan penyair. Sifat dan watak masyarakat Arab. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki sifat yang keras dan berani. Mereka gemar berkelahi karena permasalahan yang kecil. Mereka senantiasa membawa pedang yang tergantung di pinggang mereka saat berkelana sendirian di tengah padang pasir yang penuh dengan tantangan. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan yang sangat tercela menurut ajaran Islam. Akan tetapi, mereka juga memiliki kebiasaan lainnya yang sangat terpuji. Kebiasaan-kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah adalah sebagai berikut. 1.
menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah berhala, jin, dan benda-benda langit seperti matahari, rembulan, dan bintang. 2. Membuat persembahan kepada dewa-dewa. 3. Mempercayai tahayul. 4. Gemar mabuk-mabukan, hidup berfoya-foya, dan bermain judi. 5. Mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. 6. Merasa malu dan hina apabila melahirkan bayi perempuan. 7. Memiliki rasa bangga yang berlebihan terhadap keturunannya dan mencela keturunan orang lain. 8. Gemar berkelahi karena hal-hal kecil hingga menyebabkan peperangan antar suku. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam adalah sebagai berikut. 1. Dermawan dan senang memuliakan tamu. Orang-orang kaya dari masyarakat Arab jahiliyah merasa sangat bangga jika disebut dermawan. Oleh karena itu, mereka sangat memuliakan tamu mereka dengan cara memberikan makanan terbaik dan melindungi mereka. 2. Pemberani dan pekerja keras. Masyarakat Arab jahiliyah hidup di gurun yang keras sehingga mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Keadaan itulah yang membentuk watak mereka menjadi seorang pemberani dan pekerja keras. 3. Menepati janji. Masyarakat Arab selalu berusaha menepati janjinya. Bagi mereka, janji adalah hutang yang harus dibayar. 4. Menjaga harga diri. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki rasa kesukuan yang tinggi. Oleh karena itu, mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri dan juga kabilahnya. 5. Memiliki tekad kuat dan teguh pendirian. Masyarakat Arab sebelum Islam akan berusaha dengan gigih untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya. Mereka juga memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, jujur dan dapat dipercaya atau amanah. Masyarakat Arab sebelum Islam terkenal akan sifatnya yang jujur dan gemar mengatakan kebenaran. Selain itu, mereka juga berusaha memegang teguh amanah yang dipercayakan kepada mereka.